Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman di dalam memberikan berbagai contoh identifikasi masalah. Jadi topik kita kali ini adalah contoh-contoh identifikasi masalah dalam penelitian. Karena masalah itu ada dua, masalah penelitian dan masalah non penelitian. Jadi kalau ada masalah-masalah yang teman-teman temukan kemudian bisa dijawab segera tanpa harus melakukan penelitian yang ilmiah, sistematis, itu berarti bukan termasuk dalam masalah penelitian. Jadi kalau masalah penelitian itu jawabannya tidak bisa langsung segera, tapi ada tengah-tengah, ini mungkin iya, mungkin tidak, ditolak atau diterima misalnya. Nah, itu baru masuk ke dalam masalah penelitian. Contoh misalnya, kalau terjadinya kenaikan harga-harga barang di pasaran, kemudian teman-teman ingin meneliti bagaimana pola hidup ibu rumah tangga atau satu keluarga, penyesuaian dirinya dengan kenaikan harga barang misalnya. Saya kira itu adalah bukan masalah penelitian, karena pasti bisa kita langsung jawab segera. Ada dua cara. Yang pertama adalah kalau misalnya ibu rumah tangga yang ditanya, pastilah dia akan minta tambah uang belanja dari suami, beres masalah. Atau yang kedua, menyesuaikan uang belanja bulanannya dengan harga barang yang ada kebutuhan pokok yang meningkat atau naik 50%, 70%, atau bahkan ada yang pindah harga sampai 100%. Jadi sekali lagi, jadi itu ada dua cara. Satu, menaikkan atau menambah uang belanja, atau yang kedua menyesuaikan dengan keadaan yang ada dengan budget yang ada gitu. Jadi budgetnya tetap tidak ditambah, uang belanjanya nggak ditambah, tapi si ibu rumah tangga ini harus menyesuaikan diri. Udah selesai, berarti itu bukan masalah penelitian. Tapi kalau masalah penelitian itu adalah misalnya dengan kenaikan harga barang itu, misalnya harga-harga kebutuhan pokok, pangan, sandang pangan, ya, terutama misalnya kebutuhan makan ya, lauk pauk, sayur mayur dan sebagainya. Kemudian di masyarakat itu banyak anak balita misalnya. Nah, bagaimana kebutuhan gizi anak balita ini disesuaikan dengan kenaikan harga-harga bahan pangan, bagaimana pola makannya, pola asuh dalam arti memberikan makan, jenis makanan yang diberikannya kepada anak-anak itu, bolehlah itu diteliti misalnya melalui rumah tangga yang ada di dalamnya salah satu anggotanya adalah anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, kebutuhan gizinya sangat tinggi, sedangkan bahan makanan meningkat tajam gitu, perubahannya misalnya harga-harganya naik tajam. Nah, itu diteliti gitu, boleh itu masuk dalam masalah penelitian. Kemudian hari ini kita akan mencoba beberapa contoh, kita lihat ya, misalnya yang masuk di dalam contoh-contoh identifikasi masalah. Yang pertama, anak berkesulitan belajar. Kalau teman-teman akan meneliti anak berkesulitan belajar, misalnya akan meneliti tahap-tahap penyelesaian masalah kesulitan belajar siswa, maka identifikasinya adalah kita lihat, satu, nilai pelajaran menurun misalnya. Yang kedua, kalau belajar dia mudah lupa. Kemudian di dalam kelas sering melamun, atau kalau di rumah juga belajar dia sering melamun, mungkin kita dapat informasi dari orang tua. Kemudian mudah menyerah gitu. Jadi kalau ada pelajaran sulit sedikit saja, dia sudah nggak mau lagi menyelesaikan, lebih baik menarik diri, jadi cepat menyerah. Kemudian sulit untuk dimotivasi gitu, jadi setiap kali diberi motivasi selalu menolak. Itu adalah contoh identifikasi untuk menunjukkan bahwa seorang anak atau seorang siswa mengalami kesulitan belajar. Nah, kalau itu sudah ditemukan, barulah kamu merumuskan masalahnya. Yang kedua, contoh yang kedua, siswa yang bermasalah.
Jadi bermasalah umum ya, kalau tadi khusus kesulitan belajar, sekarang siswa yang bermasalah. Misalnya kita katakan bahwa A, B, C adalah termasuk siswa yang bermasalah di sekolah. Apa identifikasi masalahnya? 1. Hasil belajar menurun. Hasil belajar itu artinya bisa kognitif, afektif, atau psikomotor. Ya, bukan hanya nilai angka, tapi bagaimana karakternya, kepribadiannya, sikapnya, yang tadinya santun sekarang berubah. Jadi hasil belajar secara umum menurun. Kemudian kalau belajar kurang fokus. Yang ketiga, sering murung di kelas, sering mengisolir diri gitu. Kalau teman-temannya bermain, istirahat, dia lebih memilih sendiri aja lah gitu. Kemudian kalau ke sekolah sering datang terlambat. Terlambatnya juga bukan sedikit, lama, misalnya 20 menit, 30 menit misalnya, bahkan lebih dari itu. Dan itu sering dilakukan. Kemudian sering berkelahi. Dan yang berikutnya, sering bolos sekolah, kemudian sering melawan guru misalnya, tidak patuh pada guru, dan yang berikutnya adalah sering memunculkan perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang itu artinya perilaku yang tidak wajar dilakukan oleh seorang pelajar misalnya. Nah, itu identifikasi masalah kalau kita akan melihat siswa yang bermasalah. Ini saya ambil contoh di bidang pendidikan tadi ya, yang satu, yang kedua. Contoh yang ketiga di bidang lingkungan misalnya. Kita akan mengatakan bahwa penelitiannya misalnya lingkungan yang tidak sehat, kemudian akan merumuskan masalah. Nah, dahulukan dulu identifikasi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan yang tidak sehat? 1. Udara kotor dan berbau. Kemudian tidak tersedianya tempat sampah di sekitar itu, sehingga sampah-sampah berserakan. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Saluran air sebetulnya ada, tapi pada umumnya di kota-kota besar itu saluran air ditutup dengan semen misalnya, sehingga tidak ada lagi terlihat saluran air. Kemudian yang keempat, tanaman tidak terawat misalnya. Banyak rumput liar yang tidak terawat, tidak ada yang membersihkan. Kemudian banyak juga berkeliaran hewan-hewan liar yang kotor. Kemudian yang berikutnya adalah terjadinya pencemaran air. Nah, itu adalah contoh-contoh identifikasi masalah kalau kita akan meneliti tentang lingkungan yang tidak sehat. Nah, itu contoh tiga contoh bagaimana kita mengidentifikasi masalah. Nah, baik teman-teman sekalian, berlatihlah untuk merumuskan masalah melalui identifikasi masalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa dapat dijadikan sebagai contoh latihan ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan konten-konten yang lebih menarik. Insya Allah bagi teman-teman yang sedang merumuskan atau menyusun proposal, ini bisa dijadikan bahan untuk teman-teman mempercepat perumusan masalah dan menyelesaikan proposal penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.